Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bisa kalian lihat ini adalah suatu makhluk yang terkurung. Ya, ini sebenarnya bukan murni makhluk, teman-teman. Ini tadinya itu manusia, namun karena dia itu sangat kecewa, akhirnya dia menjadi iblis seperti ini, teman-teman. Kenapa dia bisa menjadi iblis? Ini dikarenakan memang sebelum dia itu apa itu namanya ya, menjadi iblis segini, dia itu pernah berguru kepada seseorang, dan di aliran itu ada aliran ilmu gaibnya. Ya, dia berubah menjadi seperti ini karena kecewa yang sangat luar biasa. Ini berimbas ketika kejadian waktu dia itu menikah dengan seorang gadis ya. Dia itu memang gadisnya itu sangat cantik, sangat anggun. Saya pun sudah menjumpai istrinya. Namun info yang saya dapatkan dari orang tua ini, pria ini. Jadi orang tua pria ini berkata kepada saya dan menceritakan segalanya. Dan ini berhasil saya tangkap. Saya kurung di sini dan dia nggak bisa menyentuh kain ini. Kenapa? Kalau dia menyentuh kain ini, dia akan kesakitan. Kayak kambing yang dikurung tapi dengan sengatan listrik kayak gitu. Dia nggak bisa pergi. Ini sudah saya kurung, saya tangkap dia dan saya kurung dia di sini. Dan supaya dia itu tidak kabur, teman-teman. Diam kamu. Jadi kejadiannya kayak gini, teman-teman. Berawal dari kisah percintaan ataupun pernikahan yang pertama. Jadi pria ini adalah jebolan dari ex ya, ex Korea, teman-teman. Dia ex Korean dan dia menikah dengan seseorang. Ya, tadinya itu dia berkata, orang tuanya yang berkata mengeluarkan biaya yang sangat tinggi hingga mencapai 80 juta untuk acara resepsi pernikahan tersebut. Pernikahannya, ininya. Jadi katanya itu si bapaknya ini berkata kepada saya itu berpacaran itu sejak sebelum dia itu ke Korea, teman-teman. Jadi selama di Korea dia bekerja, uang selalu dikirim ke sang pacarnya, dikirim, dan ketika dia pulang dia itu hanya membawa uang kayak pensiunan ataupun bisa dikatakan BPJS ketenagakerjaan kayak gitu loh, teman-teman, atau jam sostek ya yang dia bawa pulang, hanya itu. Dan itu pun dia gunakan untuk menikahi sang wanita tersebut. Namun ketika menikah dia mengalami kecewaan. Sudah habis uang 80 juta untuk resepsi pernikahan yang begitu mewah. Yang diangan-angankan oleh dia adalah gadis suci, namun yang didapatkan adalah gadis yang bisa dikatakan tidak suci lagi. Atau idaman dia itu kan ingin mungkin melakukan malam pertama gitu ya. Namun gadisnya itu sudah melakukan malam pertama dengan yang lainnya. Ataupun idamannya itu habis uang 80 juta tapi dapatnya barang second. Ataupun habis 80 juta dapatnya sumur yang sudah lebar. Ya gitu, teman-teman. Dan dia kecewa, akhirnya dia kayak orang stres ya, nggak percaya dengan kondisi istrinya sudah di apa itu namanya, dijonjon dengan ataupun diberikan uang ya. Ini kisahnya mirip dengan fat cat ya, teman-teman ya. Sudah diberikan uang dengan sedemikian rupa ya. Gaji di Korea kalian tahu sendiri kan, 30 juta. Mungkin masuk istri itu bisa nyampe 20 jutaan per bulan. Ini belum istri loh. Tapi sang istri malah tidak bisa mempertahankan kehormatannya untuk sang suaminya ini. Ya, memang diam kau. Memang banyak sekali wanita sekarang itu
seperti ini ya. Mintanya resepsi yang mewah, namun tidak sadar dengan dirinya itu yang sudah kayak sumur ya teman-teman ya. Mintanya itu hal yang mewah, yang ini itu, mintanya kayak gini, tapi nggak lihat dengan spek dirinya, barang baru atau barang second. Ya saya akui, saya menyadari dari perasaan dia itu memang wajar sih, laki-laki emosi, apalagi sudah memberikan segalanya, dia emosi. Dan saya menangkap dia itu pun sangat susah, menjebaknya itu hingga bisa saya kurung di tempat ini itu sangat susah. eh eh jadi kejadiannya itu dia sering mencakar-cakar dirinya sendiri teman-teman, hingga berdarah. Wajahnya itu berubah menjadi seperti iblis, dan rambutnya tiba-tiba memanjang dan menjadi gimbal. Ini karena memang sebelum dia berangkat ke Korea itu dia melakukan perguruan silat, namun di situ ada goibnya, dan dia mempelajari, namun goib yang dia pelajari adalah mengundang syaitan. Jadi dia dalam dirinya sudah dipengaruhi dengan syaitan. Diam, diam. Kamu tuh nggak bahkan pernah bisa keluar dari tempat ini, kecuali ada yang merusak segel ini. Tenang, saya bisa membuka segelmu. Tapi kamu harus sadar. Mau sadar nggak? Sudah. Saya tahu kamu kecewa. Tapi ingat, duniamu bukan hanya dengan pasanganmu, tapi ada orang tuamu, ada adekmu yang harus kamu jaga. Mungkin memang ini bukan rezekimu. Iya, saya tahu memang mencari uang 80 juta itu sangat susah. Harus lembur. Gaji 20 juta per bulan, 30 juta kalau lembur itu pun belum dipotong makan. Saya tahu itu. Ya, berapa bulan kamu harus istirahat seperti itu ya saya tahu. Tapi sudahlah. Dia sedang mencari ya teman-teman untuk bisa keluar. Diam. Saya lepaskan kamu. Mau enggak? Mau enggak? Tapi istighfar. Mau enggak? Bisa istighfar enggak? Bisa istighfar atau enggak? Saya bertanya sekali lagi, bisa istighfar atau enggak? Jangan hanya mengelak. Kalau kamu bisa istighfar, insya Allah saya bisa sembuhkan kamu. Tapi saya nggak tahu apakah wajah kamu bisa pulih kembali, karena wajah kamu itu sudah dirusak oleh dirimu sendiri. Lihat teman-teman, tangannya berlumuran darah. Lihat, lihat kan? Dia tidak melukai orang lain, tapi dia melukai diri sendiri. Mungkin dia menyalahkan diri sendiri karena begitu bodohnya dia. Sampai dia itu menolak wanita lain. Sabar. Nih, teman-teman, kalau saya putar
irama dari kayak wayang-wayang, dia akan menari. Ya, saya nggak tahu ini akan kena hak cipta atau enggak. Tapi sebentar aja ya teman-teman ya. Lihat. Jadi saya tahu iblis apa yang menguasai dia. Lihat, kalau saya matikan musik ini, dia langsung marah dan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Lihat nih, nih ya. Noh, kalau marah kayak gitu, dia mencakar wajahnya sendiri. Dia mencakar-cakar wajahnya sendiri. Itu yang terjadi. Ya, tapi kalau saya lanjutkan lagi nih, dia happy lagi. Oke, kita matikan. Nih lihat nih. Tuh. Udah cukup. Kamu marah, minta musik lagi. Enggak. Kalau kau mau istighfar, saya akan membantumu. Cobalah istighfar. Kalau kamu gak mau istighfar, percuma saya membantumu. Gak ada gunanya. Mau istighfar gak? Kamu mau istighfar gak? Saya tinggal nunggu jawaban kamu. Istighfar gak? Susah, keras kepala memang teman-teman. Sudah dipengaruhi dengan iblis, gak bisa diajak menyebut asma-asma Allah. Assalamualaikum. 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 Ayolah. Orang tuamu menunggumu. Istighfarlah. Astaghfirullahalazim. Kalau kamu bisa menyebut kata-kata itu, saya akan menjamin. Kalau tindakan yang saya lakukan itu berhasil. Lawan jiwa emosi kamu itu. Lawan. Terus. Alhamdulillah. Oke. Sekarang ikuti saya. Lawan lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Bisa ini. Bisa ini. Bisa. Bisa ini. Bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti saya. Ikuti saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang. Allahu Akbar. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia sudah kembali menjadi manusia, teman-teman. Cuman tangannya masih berlumuran ceceran darah. Lihat, rambutnya pun hilang. Namun telinga dia masih ada beberapa darah, ya. Namun nih, sampai tangan saya memegang rambutnya pun berdarah. Nih, kalau dilihat
wajahnya itu juga penuh cakaran. Emang wajahnya sudah berwujud manusia tapi penuh cakaran, banyak cakarannya. Jadi sedetik sebelum dia ini kan, dia ketika kayak gini ada perubahannya, langsung saya bisa mengetahuinya sininya itu penuh dengan cakaran. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kita lihat, ini baju yang terakhir dia pakai, ya, kemeja hitam, berarti posisi sedang kondisi dalam bagus, namun dia berubah menjadi seperti iblis kayak gini. Ya Allah, kasihan sekali. Saya jamin saya akan membantu pemuda ini sampai dia itu sembuh total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ruh yang ada di jasad ini, kembali kendalikanlah jasad ini seperti sebelumnya. Allahumma nuruni wa sukunti innahu